welcome to my channel. Serba ngevlog, seru bareng ngevlog. Like, subscribe, aktifkan loncengnya. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia Stadhuis van Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai tahun 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hore. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Bangunan ini bertahan selama 6 tahun, sebelum akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut, atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkoe, pada tahun 1627. Di balik keindahannya, kota tua memiliki sejarah yang begitu kelam, sudah banyak nyawa hilang, karena menjalani hukuman mati. Dahulu kala hukuman mati di lapangan Balai Kota Batavia dilakukan, secara terbuka alias dapat dilihat oleh siapa saja. Bahkan ketika hukuman akan dilakukan, dibuat pengumuman dari kampung ke kampung bagi warga Batavia saat itu. Hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru, malah sebaliknya banyak yang menjadikan pelaksanaan hukuman mati sebagai tontonan hiburan. Masyarakat datang berbondong-bondong demi menyaksikan proses hukuman mati yang akan dijalani para tahanan. Keramaian ini dimanfaatkan oleh pedagang untuk mencari uang. Museum ini dibuka secara resmi untuk umum mulai tahun 1974 dan menawarkan kilas masa lalu kolonial di kota Jakarta. Museum ini memberikan wawasan tentang berbagai pengaruh yang telah membentuk kota Batavia menjadi Jakarta. Daya tarik dari tempat ini diantaranya, museum ini memiliki koleksi yang kaya akan artefak, benda-benda bersejarah, lukisan, serta peninggalan-peninggalan masa lalu. Berbagai koleksi tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejarah dan budaya yang terjadi di masa kolonial Belanda yang memimpin kota Batavia. Inilah Gedung Fathahillah yang sekarang menjadi Museum Sejarah Kota Tua, telah menjadi saksi bisu pada masa kelam era Batavia. Bagus banget kan? Gede banget. Oh guys, jadi kita sudah di dalam museum Gedung Fathahillah. Jadi di belakang kita ini ada pipe-nya. Bangku panjang sandaran ini adalah satu dari sepasang bangku yang diperoleh dari tuan tanah Tionghoa yang berasal dari Maui. Bangku panjang ini dihiasi oleh ornamen makhluk mitologis pada bagian pangan tangannya yang merupakan singa bersayap. Makhluk mitos ini biasanya ditemukan di budaya Eropa yang berakar dari warisan budaya Sumeria, Akkadia, Persia. Yuk kita lihat ke dalamnya mana.
Masukkan sebelah kiri. Jadi guys, ini ada lukisan orang. Dibangun waktu itu dia belum selesai tapi dia udah meninggal. Orang pelukisnya itu. Jadi lukisannya kayak warnain hampir belum ada 50%. Semua gambar mural yang terdapat di dinding digambar serealis mungkin, agar pengunjung dapat semakin terbayang bagaimana kehidupan warga Jakarta saat masih berada pada masa hidup bersama koloni Belanda. Banyak bagian dari lukisan ini yang tidak dicat hingga selesai. Alasan utamanya adalah karena kendala tembok di ruangan tersebut selalu lembab saat itu, sehingga cat tidak bisa menempel dengan sempurna, hingga sang pelukis meninggal pada tahun 1997. Lukisan ini tidak terselesaikan. itu kayak penyimpanan barang ada nama. Lagi di sini. Ya di sini ada itu. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara berlokasi di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendirinya adalah Maharesi Jaya Singawarman dari India. Selama kurang lebih 3 abad berdiri, Kerajaan Tarumanegara diketahui memiliki beragam peninggalan bersejarah, salah satunya berupa prasasti. Ini patung Wisnu Shibuya 1 dan patung Wisnu Shibuya 2. Dan ada peta pada masa Kerajaan Tarumanegara. Ada Durga Kali dari Tanjung Priok dan Ganesha dari Bunci, Jakarta Selatan. Jadi di sini ada Kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini, kepunyaan Raja Dunia yang gagah berani, yang termasyhur Purnawarman penguasa Tarumanegara. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan merupakan prasasti terpanjang yang pernah dibuat oleh Raja Purnawarman. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang
yang isinya berupa pernyataan letak ibu kota kerajaan Tarumanegara. Selain itu, isi prasasti Tugu menerangkan penggalian sungai Cabrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggaliran sungai yang bernama Gemati sepanjang 11-12 km oleh Purnawarman. Penggalian ini dimaksudkan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Guys, di sini tuh banyak uniknya. Ada manusia purba. Enggak, di sini tuh banyak macam-macam batu sih. Batu-batu ini digunakan untuk bercocok tanam pada masa zaman manusia purba dan batu-batu permata yang digunakan untuk perhiasan. Masa penghunian paling tua adalah saat berburu hewan dan bercocok tanam pada masa purba.
Asia dan Asia Timur, serta penduduk lainnya dari Jawa dan luar Jawa. Ada ruangan mau melihat sejarah-sejarah zaman dahulu. Sejarah yang berawal dari Alex dan Suku akhirnya dipertahankan sebagai sejarah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ini adalah rempah-rempah kita. Ada cengkeh, ada biji pala, miri ya. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah, sehingga banyak penjajah yang ingin mengambil rempah-rempah dari negara Indonesia. Yuk sekarang lanjut ke lantai 2, yang penasaran tonton terus keseruan bareng kita.